Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Lulusan ya. Ini saya selaku Viko harus memberikan pembekalan karena Pak Lulusan akan segera diaktifkan sebagai seorang driver Pak Lulusan ya. Yang mana di situ pembekalan tersebut ada yang namanya super driver skill. Isinya itu adalah SOP Pak. SOP driver di saat berkendara. Tujuannya apa Pak? Ya demi keselamatan driver ya Pak, karena keselamatan itu kunci utama driver saat di jalan apapun ya, saat di rumah juga sih Pak. Untuk di gambar ini tolong diperhatikan dan dipahami. Nah, nanti kan Pak Lulusan saya berikan pembekalan pengisian pretest, yaitu pengisian soal sebelum saya melakukan pembekalannya Pak. BMS ini adalah Driver Management System atau bisa juga disebut Delivery Management System. Dedikasi ini adalah menghadirkan diri secara utuh untuk kemajuan pribadi, perusahaan dan keluarga. Jadi menghadirkan diri secara utuh, ya setidaknya minimal kurangi izin ya Pak. Dan sakit itu kita tidak bisa menentukan di situ Pak misalnya. Namun ya usahalah untuk menghadirkan diri secara utuh untuk kemajuan pribadi, perusahaan dan keluarga. Disiplin, patuh dan taat terhadap norma, etika serta peraturan yang ditetapkan. Nah, yang mana di sini Pak Lulusan sudah dikasih info tentang standar grooming juga Pak ya. Aturan lalu lintas itu tolong dipatuhi ya Pak ya, karena itu mewujudkan kedisiplinan ya Pak. Kompeten, terus belajar mengembangkan kemampuan agar menjadi ahli di bidangnya untuk menghasilkan yang terbaik. Karena Pak Lulusan ini sebagai seorang driver terus belajar mengembangkan kemampuannya bagaimana Pak ya, taatilah aturan lalu lintas ya Pak demi keselamatan. Terus cara serah terima yang saya arahkan, SOP-nya bagaimana. Itu tadi yang namanya mengembangkan kemampuan ya, lama-kelamaan kan menjadi driver senior ya Pak. Saat ini kan masih junior Pak ya, karena masih baru pertama kali. Untuk aman, selalu bekerja dengan aman untuk menjaga keselamatan diri, perusahaan dan pelanggan. Bekerja dengan aman, yaitu ya menggunakan metode safety saat berkendara. Karena tujuannya demi keselamatan diri, perusahaan dan pelanggan. Sinergi, bekerja sama dan saling menghargai untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang dimaksud dalam sinergi, jadi antar sesama driver itu harus saling membantu. Apalagi diketahui ada rekan driver yang kesusahan, banyak bocor, itu ya dipersilakan. Namun infokan ke saya Pak, saya izin membantu untuk kalau tidak ada di sini ya, membantu untuk melakukan pergantian ban gitu Pak. Contohnya seperti itu. Itu integritas, selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Ini kejujuran Pak ya, kejujuran kunci utama kita. Tapi karena Pak Lulusan ini kan dibawakan dari customer kita kan ada di log Pak Lulusan ya, dan dibawakan barang. Jadi kepercayaan yang diberikan kepada Pak Lulusan ya harus dijunjung tinggi Pak ya. Karena nama baik keluarga itu adalah dalam perusahaan itu tergantung dari Pak Lulusan sendiri Pak ya. Jadi tambahkan kejujuran. Dari inspection full diesel, ini Pak Lulusan unit kita kan sudah CDD dan ada CDI dan berbahan bakar solar Pak Lulusan ya. Yang mana di Bimover itu kan ada pemilihan penginputan solarnya Pak ya. Jangan sampai penginputan tersebut itu sampai keliru backslide ataupun pertama pertalite Pak. Itu tidak dibenarkan karena nanti efeknya ini asal-asalan nanti. Jadi kalau solar ya terus ya di saat waktu tertentu itu ada perintah dari OPC operasional itu pengisian di luar solar. Nah, itu tergantung dari ACC. Jadi tidak diperbolehkan driver itu pengisian di luar solar atas kemauan kehendak diri Pak ya. Pemilihan backslide maupun yang di luar solar itu harus didasari dengan persetujuan terlebih dahulu ya Pak.
Untuk penginputan KM juga itu jangan sampai selisih, karena terjadi perbedaan akan terjadinya anomali yang mana akan diberikan sanksi ya Pak Lusan ya, untuk membenarkan verifikasi untuk anomali tersebut, anomali KM ya Pak. Misal misinya diaju, diaju. Sesuai itu yang ada di sana. Nanti kan ada perjalanan di sini, KM closing di situ. Untuk pengisian solar KM-nya itu harus secara aktual saat ada di SPBU. Ya, Pak. Untuk saat ini SPBU-nya itu pemilihan yang ada di aplikasi di Mover itu SPBU PT Setra Praba Perkasa. Ya, Pak. Tidak diperbolehkan pemilihan di luar SPBU yang diarahkan. Ya, Pak. Kalau pembeliannya SPBU Jukung sebelah sini dan namun untuk pemilihan yang ada di aplikasi SPBU PT Setra Praba Perkasa. Tidak boleh SPBU Mangli, nanti anomali. Setra PT Setra Praba Perkasa untuk saat ini ya. Kemudian nanti ada perubahan ya, nanti tinggal nunggu. Tapi untuk saat ini ya SPBU PT Setra Praba Perkasa. Ya, Pak. Tidak boleh yang lain. Metode pengecekan kendaraan ini harus dilakukan setiap harinya driver. Tujuannya apa Pak? Agar driver tersebut mengetahui sebab atau masalah yang ada di kendaraan yang akan dibawa. Ya, Pak. Balok apa? Bodi dan ban. Untuk harian kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca dilihat Pak ya. Tadi dilihat kalau di foto memang sudah ada pemfotoan ya. Tujuannya apa Pak? Agar mengetahui apakah ada kerusakan sebelum berangkat, apakah ada bagaimana, dan rem juga itu dipersilakan Pak Lusan dipersilakan langsung dari rumah langsung ke unit juga diperbolehkan untuk mengecek kondisi rem terutama juga ya Pak ya. Oh ini remnya dalam kan, semisal diketahui remnya kurang pakem, kurang enak ya Pak ya, itu segera informasikan ke operasional, terutama di dispatcher ya Pak ya. Kalau memang nanti diarahkan untuk perbaikan, nah di situ ajukanlah di sistem Clarify, memang karena remnya kurang enak ya, itu pengajuannya di sistem Clarify. Kondisi wiper juga itu kalau semisal keras, nah sebentar lagi kan akan memasuki musim penghujan. Nah itu semua pengajuan itu harus ada di sistem KTP. Namun sebelum pengajuan diperiksa terlebih dahulu, bisa ngecek apakah sudah diajukan atau belum dari rekan-rekan yang sebelumnya. Ya Pak, agar tidak tertumpuk-tumpuk nantinya, kalau tertumpuk ditolak nantinya Pak. Untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban. Sebetulnya sih kondisi ban itu harus dicek setiap harinya juga sih. Cuma untuk ketebalan itu minimum di ketebalan 1 mm itu segera diajukan. Ya, untuk pengecekan keras atau isinya itu gembos itu harus dicek juga ya, agar tidak menyusahkan di saat pengiriman. Untuk bulanan kondisi periksa karet wiper di depan. Untuk air, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan. Nah, air radiator itu ada di belakang kabin, di belakang kemudi sebelah. Kalau kita menghadap ke sana, unit kita menghadap ke sana, berarti di belakang driver itu ya, di luar. Tapi untuk periksa air wiper, nah ini airnya kondisi tandanya ada di dalam sebelah kiri ya Pak ya. Nah itu tolong dicek setiap harinya apakah kurang airnya. Kalau semisal kurang ya tambahkanlah dengan campuran, biasanya campuran sabun ataupun air bersih juga. Untuk kebocoran sambungan ya, itu semisal diketahui kebocoran ya segera ajukan di sistem gratifikasi atau perbaikan. Semua tersebut harus di sistem gratifikasi. Listrik, periksa lampu-lampu. Nah, di sini Pak Lusan kan langsung ke sana sambil memanasi, hidupkan lampu-lampunya. Lampu total
sama lampu hazard itu diketahui apakah putus atau tidak. Kalau misalnya diketahui putus lampunya, minta ke dispatcher dengan cara apa Pak? Tulis KM di karton ya, KM yang ada di odometer dan apa itu plat nomor nanti akan dicatat di sini Pak, minta lampu untuk lampu depan atau lampu belakang, bagian kanan, bagian kiri itu selama stoknya masih ada itu bisa minta di sini. Untuk sambungan aki ya, ini Pak ya, sambungan aki bila mana diketahui soal, aki tersebut harus segera diajukan di situ. Berikan ke saya Pak, screenshotkan PTBL tersebut jadi ke saya untuk validasi stay engine on dan stay engine off ini Pak. Karena pelanggaran stay engine on dan stay engine off itu harus akan dikenakan sanksi punishment SP1 dan yang lain. Ya, Pak. Karena engine off itu ngetem bukan di tempatnya, kalau di toko itu tidak apa-apa. Kalau di toko kan memang kondisi terkadang rokok atau serah terimanya terlalu besar sehingga lebih dari 20 jadi tidak apa-apa itu segera jadikan ke saya Pak ya. Itu dipersilakan dari tempat yang aman karena